selamat datang di Sonjo Angkringan. Jadi forum ini merupakan forum diskusi ringan begitu ya dari gerakan Sonjo, yaitu Sambatan Jogja. Nah, kali ini kita sudah memasuki Sonjo Angkringan seri ke-16. Nah, di seri yang ke-16 ini kita akan mengangkat topik mengenai relevansi gerakan kemanusiaan ketika keadaan memburuk. Jadi ini kita sudah pikirkan bahwa topik ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Jadi kita tahu bahwa RPI curve kita itu masih terus meningkat, kemudian jumlah kasus juga naik, termasuk di DIY. Di DIY ini juga dikatakan merupakan rekor tertinggi untuk kasus positif. Nah, kemudian di sisi lain masyarakat itu juga mulai kurang berhati-hati. Ini berbeda dengan respon mereka saat awal-awal bulan pandemi. Jadi ketika pemerintah mengumumkan di awal, kemudian diikuti ada lockdown di kampung-kampung, kemudian masyarakat juga berhati-hati. Tetapi sepertinya saat ini kondisinya sudah berubah. Jadi orang juga sudah mulai pergi-pergi lagi, mobilitas mulai meningkat lagi. Nah, sehingga mobilisasi sumber daya melalui gerakan kemanusiaan ini kami kira masih merupakan strategi dominan untuk dikembangkan oleh masyarakat dalam membantu sesama menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Nah, bersama kita telah hadir 4 penggerak kegiatan ataupun respon terhadap pandemi. Jadi bersama kita ada Mas Alfian dari Tulungagung dengan gerakan Ngantanya, kemudian ada Mas Jaka Pamungkas dengan gerakan Sedekah Terbuka, kemudian ada Mas Aji dengan gerakan Sonjo di Muntilan, kemudian ada Mbak Dwi Retna Astuti dengan gerakan Kampung Siaga COVID-19 di Bandung. Nah, beliau-beliau ini nanti akan sharing ke kita, akan bercerita tentang bagaimana mereka mengawali gerakan-gerakan ini sebagai respon terhadap pandemi yang terjadi. Nah, kemudian di saat sekarang ini bagaimana strategi yang dilakukan. Jadi dengan menghadapi kondisi masyarakat yang sudah semakin tidak hati-hati tadi, kemudian keamanan pangan sebenarnya tidak seperti dulu lagi. Nah, kira-kira apa nanti gerakan-gerakan yang relevan untuk dilakukan. Nah, kita mulai saja dengan Mas Alfian Rosiandi deh. Jadi Mas Alfian ini dari Tulungagung dengan gerakan Ngantanya. Monggo Mas Alfian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, salam kenal dari saya dari Tulungagung. Mungkin kalau ada yang belum pernah ke Tulungagung itu letaknya di Provinsi Jawa Timur, di pantai selatan juga sama seperti Jogja. Nah, ini berhubung masih dalam rangka suasana Hari Raya Idul Adha, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha ini bisa menjadi sarana refleksi kita untuk semakin meningkatkan jiwa sosial kita terhadap masyarakat, utamanya di era pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin langsung saja ya. Jadi terkait COVID-19 di Tulungagung itu sama juga seperti di daerah lain, kondisinya serupa, permasalahannya mungkin juga sama. Yang membedakan mungkin di interaksi di masyarakat ini, kalau saya amati memang antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda. Tulungagung ini kondisi COVID-19 saat ini sekarang ini ada sekitar 257 kasus konfirmasi. Jadi dari 257 kasus konfirmasi ini, berita baiknya tingkat kesembuhan pasien COVID-19 sampai 95,57%. Jadi sekarang ini dari 257 kasus itu hanya menyisakan 9 orang yang masih di
diisolasi maupun dirawat, dan ada 3 korban meninggal. Hanya saja kalau jujur di awal COVID-19 itu Mas Alfian, Nun Sewu, suaranya agak hilang-hilang, mungkin mikrofonnya bisa didekatkan, J. Halo, Sampun? J, monggo. Ya, jadi seperti itu, tingkat di bawah tinggi pada hari ini, transmisi rasio penularannya juga rendah di bawah 1, 0,5 dari Halo Mas, suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Mas Alfian, masih bersama kami? Oh. Oh, terputus sepertinya. Ya, monggo yang tanya dulu. Kalau begitu kita lanjutkan dulu dengan Mas Jaka dari Sedekah Terbuka. Jadi nanti kalau Mas Alfian sudah join lagi, kita lanjutkan nanti setelah Mas Jaka. Monggo Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi atas kesempatannya, Pak Rimawan. Di sini saya akan sharing santai saja karena ini dari awal pembentukan, dari awal program atau dari awal pandemi saja yang akan kita bahas, Ibu? Dari awal pandemi boleh Mas, tapi mungkin nanti bisa diceritakan juga latar belakang terbentuknya kegiatan ini. Nun sewu Mas Alfian, nanti dilanjutkan setelah Mas Jaka, nggih? Oh gitu. Oke. Kami memang berpusat di Tangerang Selatan, tetapi pergerakan kami itu di Banten, Jawa Barat. Pada saat pandemi seperti ini, sangat heboh sekali ya Bu. Maaf ya dengan bahasa saya aja ya, karena kalau bahasa para senior agak repot ya kan. Jadi pada saat awal pandemi, bulan Maret dan bulan sampai sekarang tuh sampai Juli, terjadi perubahan program dari kami itu sendiri, Ibu, dikarenakan program-program yang biasa jalan itu stop. Nah, jadi kami di situ mengusung program-program yang saat itu urgent. Contohnya, kami buka warteg-warteg gratis di saat pandemi itu. Kami bagikan lebih dari ribuan paket sembako untuk masyarakat, yang satu paketnya insya Allah bertahan sampai 2 minggu senilai Rp180.000. Pada saat pandemi juga kami bergerilya membagikan APD ke rumah sakit dan puskesmas. Kami buat puluhan cuci tangan portable yang kami simpan di titik-titik strategis. Terus kami buat juga pada saat awal pandemi itu program banyak sih, kalau saat pandemi saya lupakan. Nah, di situ ada program-program yang biasa jalan, itu pemasukannya malah menurun, seperti santunan yatim, santunan duafa gitu. Pemasukan di kami itu pada awal bulan Maret yang seperti di PowerPoint share itu hanya di kisaran 50 juta sampai 60 juta aja pemasukannya pada bulan Maret. Pada bulan April kami pemasukannya naik dengan program-program yang baru yang tren COVID itu menjadi 70 juta dari divisi medisnya. Kalau pokoknya dari awal COVID, kami beradaptasi dengan program-program tren aja sih. Dari divisi sosial, selama 6 bulan itu pemasukan 350 jutaan. Tapi seperti itu ya. Mungkin itu dulu kali ya. Saya bingung juga nih mau ngomong apa juga.
Oke, jadi gerakan di awal untuk apa sedekah terbuka itu memang sebagai respon terhadap pandemi. Jadi terutama pada kelompok rentan begitu ya, Mas Ya, Jaka ya. betul Ibu. Untuk Jadi masyarakat miskin dalam bentuk tadi bantuan pangan, kemudian ada yang untuk apa namanya tenaga kesehatan. Jadi dalam betul. bentuk APD, kemudian juga untuk membantu apa program gerakan cuci tangan. Jadi ada apa namanya tempat cuci tangan portable itu. Nah, Iya, mungkin betul. nanti kita lanjutkan dengan diskusi setelah ini ya Mas Jaka. Jadi Iya. itu dari Mas Jaka. Kemudian kita kembali ke Mas Alfian. Nun sewu tadi terputus jadi kemudian dilengkapi. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan Mas Alfian. Monggo Mas. Iya, terima kasih Mas. Ya, jadi terkait pandemi COVID-19 ini memang di Tulungagung secara hitungan kasus mulai terkendali. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan di Tulungagung ini cukup banyak gerakan kemanusiaan yang jalan di Tulungagung. Tapi kalau boleh saya kategorikan itu terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama dari kelompok pemerintah, dari birokrasi, dan yang kedua dari kelompok masyarakat atau swasta. Terkait dari kelompok masyarakat atau swasta ini dari bagus saja memang mereka saran rata-rata karena memang dari perusahaan seperti BUMN, kemudian komunitas-komunitas seperti komunitas Tionghoa, komunitas Kristen ini aktif memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, tetapi memang prakteknya diberikan kepada pemerintah untuk disalurkan kepada yang menerima. Permasalahan berikutnya memang dari pemerintah sendiri banyak masalah. Saya ambil contoh pemerintah gerakan misalnya jelas pemerintah itu ya atau Mas Alfian Nun sewu Mbok menawi videonya di off-kan dulu saja. Mungkin akan membuat suaranya menjadi lebih jelas. Nun sewu. Monggo. Keluar lagi Mas Alfian, kayaknya gangguan sinyal, tapi kita tunggu sebentar lagi. Oke, silakan Mas Alfian. Mohon di unmute dulu. Halo Mas Alfian, masih mute. Oh, Mas Alfian left meeting. Jadi kita lanjutkan dulu ke Mas Aci nggih. Jadi sembari menunggu Mas Alfian kembali, kita ke pembicara yang ketiga, ini dari gerakan Songgo, Sokong Tonggo. Monggo Mas Aci. Sugeng dalu Bu Evi, matur nuwun kesempatannya. Pak Rimawan juga sugeng dalu. Sugeng dalu. Mohon di
cek suara kami juga Bu Evi. Sudah oke, Mas. Jernih. Oke. Jadi kalau Songgo Gunung Pring itu sebetulnya bukan gerakan baru, tapi bermula dari gerakan bersama teman-teman itu yang semacam posko di Juglujib Gunung Pring, Muntilan. Jadi karena di kita itu sering berkumpul teman-teman dari teman-teman pesilat, pemuda, dan lain sebagainya, ketika ada sesuatu, ada kejadian sosial seperti COVID ini, terus kita berbuat itu Bu Evi. Jadi bukan desain yang baru. Boleh nggak Bu Evi kita slide? Monggo. Apa? Ayo Mas aja. Sebelumnya. Sudah terlihat. Songgo ini sebetulnya kita menyebut diri aktivitas teman-teman santri Juglujib Gunung Pring. Bukan pondok pesantren, tapi santri itu orang-orang yang belajar gitu loh Mbak Evi. Jadi ada pesilat itu ada sekitar 5.000-an, pemuda yang aktif di kita itu ada 150-an, kalau mahasiswa ada sekitar 60-an, ada teman-teman komunitas pelukis, teman-teman komunitas motor, komunitas jeep, dan penggemar barang antik gitu. Alamat kami ini di Juglujib Gunung Pring. Lanjut Mas. Jadi Songgo Sokong Tonggo itu menyikapi keadaan adanya COVID kemarin, kita membuat semacam kerjasama gitu. Pertama kali ya kita mengambil dari dana pribadi. Songgo pertama Songgo Ketahanan Pangan. Waktu itu kita semacam membuat pasar bebas atau apa nyebutnya ya Bu Evi ya, membuat pasar gitu, terus ada sayur mayur, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Yang pertama kali ya prakarsa dari Juglujib gitu. Setelah itu banyak teman-teman yang nitip dan sampai sekarang pun masih berjalan tiap hari Jumat dengan lokasi pindah-pindah. Ini Songgo yang paling sederhana, Songgo Ketahanan Pangan, juga bagi beras dan lain sebagainya. Lanjut. Songgo yang kedua, Songgo Sosial Keagamaan. Jadi pembagian kebutuhan pangan, terus kita bukan bergerak sendiri dengan teman-teman Ansor, Gerakan Pemuda, kita membuat sedekah pikir carry. Pikir carry itu sehari berapa ribu Mas Lukman? 2.000 ya? Mas Lukman, sehari 2.000 ya? Sehari 2.000 dikumpulkan, terus nanti diambil, ada yang per 10 hari, ada yang per 1 bulan, terus dibagikan muter. Yang ketiga, sekarang kita membuat ngaji hobi. Hobi ngaji itu dibuat sebagai hobi kita yang ngaji itu, dan misalnya orang-orang yang punya hobi khusus kita undang untuk memberi semacam inspirasi gitu. Misalnya hobi otomotif itu masuk, terus dasarnya dia koleksi otomotif apa, tapi kita undang orang-orang yang bergerak di gerakan sosial. Ada Selapanan Sabtu Pahing, ini berjalan terus. Dan yang menarik, kita mensupport semua pengajian online. Yang paling kita support sekarang adalah bersama-sama Jejak Digital NU Muntilan. Punya 17 mata acara ini untuk mengurangi kerumunan gitu, Pak. Viewer kita sudah di angka setiap pengajian online, viewer kita itu di angka 5.000 sampai 7.000. Terus tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Ngaji ini jadi ngaji hobi, ngaji online itu karena masyarakat sudah pengen berkumpul, terus ngajinya online, dan sekarang terbudaya di Muntilan dan sekitarnya itu ada pengajian online. Lanjut Mas Raja. Songgo Seni Budaya. Jadi gerakan seni budayanya kalau dulu ngumpul, maka kita mengadakan pelatihannya online, virtual, lomba-lomba virtual, terus kita juga ikut dalam lomba-lomba virtual tingkat nasional maupun internasional. Jadi pelatihannya sekarang pelatihan silatnya terbatas gitu. Terus teman-teman keris, teman-teman teater juga kita olah. Saat ini ada satu teater yang kita garap penanganan COVID, terus teman-teman YouTube kita support untuk membuat video-video itu gitu. Tetap dengan memakai protokol kesehatan yang ketat itu. Lanjut Mas Raja. Ini yang menarik. Kita membuat Songgo Lingkungan Hidup. Songgo Lingkungan Hidup ini ada misalnya ada gerakan penghijauan penanaman tetap, tapi dengan protokol kesehatan, pembersihan sungai tetap dengan protokol kesehatan. Lanjut Mas Raja. Yang menarik Bu Evi, saat ini banyak teman-teman yang usahanya mati
kita membuat klinik bidang SDM atau kewirausahaan. Karena usaha utama kita di bidang air minum, ya teman-teman yang ingin berusaha di bidang air minum kita dorong, dan saat ini terbuka 2 unit usaha baru. Bahkan kita membuat usaha barbershop, konsultansi dan lain sebagainya. Lanjut. Songgo spam ini menarik, Mbak. Ini menjadi fokus utama kita sekarang juga. Misalnya gini, ketika protokol kesehatan dituntut ada air misalnya. Sementara kita survei ke masjid, ke pondok-pondok pesantren itu airnya tidak memenuhi syarat misalnya. Nah itu kita mencoba bersama merencanakan penyediaan air minum untuk pesantren. Misalnya kemarin kita merencanakan terakhir dengan santri 6.500 dan airnya kurang. Nah itu protokol kesehatannya bagaimana mau dilakukan kalau airnya kurang. Akhirnya kita turun dengan dengan free tanpa kontrak. Ini memang full Songgo, full kita Songgo sistem penyediaan air minum. Misalnya dengan teman-teman Pondok Pesantren Tegalrejo. Itu kita merencanakan untuk 11.500 santri ya Mas Raja. 11.500 santri. Kalau Pondok Nurul Falah itu sekitar 120-an, juga pedesaan-pedesaan lain yang airnya kurang, sehingga ketika keran atau wastafel sudah siap, airnya nggak ada, lah kita turun membantu dari sisi perencanaan, konstruksi, sampai evaluasinya. Lanjut Mas Raja. Songgo arsitektur, kalau ini sekarang nggak begitu berjalan, karena pembangunan masjid biasanya kita nyumbang dari sisi pembangunan arsitekturnya dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini yang menarik Mbak Evi dan Pak Rimawan. Songgo otomotif. Teman-teman otomotif itu kita kumpulkan dan beberapa sudah menjual koleksinya untuk membantu pendidikan, untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya. Jadi ada teman otomotif yang jual otomotifnya untuk disumbangkan ke pesantren, untuk disumbangkan ke pendidikan, bantu teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Tercatat ada 11 mahasiswa yang terbantu dari Songgo otomotif ini. Yang terakhir, kita mengembangkan studio-studio mini. Ini bukan kreasi Joglo Jeep sendiri, tapi teman-teman, misalnya saat ini kita berada di studio mini, bisa Facebook online, Instagram online, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, dengan kualitas yang kita usahakan jadi semakin bagus. Yaitu rekor ada teman pemuda yang memiliki jejak digital, selalu menyiarkan pengajian, dan viewernya yang nonton itu sudah 7.000. Untuk ukuran kreasi anak-anak kampung ini menurut saya sudah luar biasa. Lanjut, terakhir, Serawung migunani tanpa merusui. Konsep kami yang terakhir, memang kami selalu bergaul, migunani itu bermanfaat dan tidak ngerusui, tidak ngerepoti orang. Jadi teman-teman Pesila, teman-teman pemuda Ansor, NO, Kokam, dan semua yang berdiskusi, pelukis, dan yang bermaskar di Gunung Pring memakai slogan Serawung migunani tanpa merusui. Kira-kira itu Bu Evi, Pak Rimawan dari kami. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Aji. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi ini suatu gerakan yang cukup lengkap begitu. Nah, nanti kira-kira bagaimana merespon situasi yang semakin memburuk ini kita diskusikan di sesi berikutnya. Matur nuwun. Kita kembali lagi ke Mas Alfian. Nuwun sewu, kelongkap-longkap terus nih Mas. Monggo dilanjutkan yang tadi. Iya, saya mohon maaf ini kesalahan teknis terus. Jadi lanjut lagi ya, mungkin dalam sesi ini saya akan lebih banyak curhatnya selaku para pemerintah. Kalau tadi Mas Aji ini kan banyak berkiprah di bidang sosial, terus kemudian Mas Jaka tadi juga. Ini saya sampaikan apa yang saya alami di bidang pemerintahan terkait penanganan pandemi ini dari sisi kemanusiaan. Jadi kita di pemerintah memang diminta untuk memberikan bantuan, memberikan penanggulangan terhadap dampak dari COVID ini. Tapi kita menghadapi banyak kendala di lapangan. Sebagai contoh misalkan seperti ini, kita harus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Nah, karena kriteria terdampak ini nggak jelas, akhirnya pada saat kita mendata siapa saja yang berhak atau memperoleh bantuan, ini seringkali faktor subjektivitas, faktor politik ini berperan. Kemudian nanti setelah bantuan itu disalurkan, penggunanya juga tidak tepat sasaran. Ini banyak cerita lucu kalau terkait ini. Jadi misalkan kita sudah
memberikan himbauan kepada pemerintah di level paling bawah, contohlah di desa untuk diteruskan di RT RW-nya mendata siapa-siapa saja yang harus dibantu untuk yang kena dampak paling besar terhadap COVID ini. Kemudian data masuk ke kami di kabupaten. Nah, setelah kita cek dari data saja tanpa kita harus ke lapangan, ini unik. Pernah kami mengalami satu desa itu punya 1.500 KK, mereka mengajukan 1.200 KK untuk menerima bantuan. Nah, ini namanya bukan lagi terdampak ini, tapi bagi rame-rame. Jadi dananya pemerintah yang harusnya untuk mereka yang hak, akhirnya dibagi ke list siapa saja, mungkin yaitu saudaranya lurah atau jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, seringkali setelah orang yang menerima bantuan itu ternyata tidak dipergunakan sesuai peruntukan, padahal kan pengennya pemerintah itu untuk membantu kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan primernya, tapi ada yang setelah menerima bantuan justru mungkin dibelikan smartphone, kemudian ada juga yang dibelikan skincare, seperti itu. Kami menemukan di lapangan seperti itu. Dan di kami di pemerintah memang tidak bisa berbuat banyak, karena ternyata dengan organ pemerintah yang sedemikian besar ini tidak mampu menjangkau celah-celah sempit di masyarakat. Dan ini kami memang sangat berharap akan banyak gerakan-gerakan kemanusiaan seperti yang diinisiasi oleh Mas Aji, Mas Jaka tadi, yang turut serta berperan aktif dalam penanggulangan COVID ini, penanggulangan dampak dari COVID ini. Karena ya itu tadi, pemerintah itu dibatasi oleh hierarki, dibatasi struktur dan sebagainya, akhirnya membuat gerak kami dalam melakukan penanggulangan itu sangat terhambat. Nah, begitu juga terhadap tanggung jawab kami terhadap peran swasta yang seringkali melewatkan bantuannya lewat kami. Nah, walau data saja kami kesulitan siapa-siapa yang berhak menerima, apalagi harus menyalurkan. Ini jujur saja seperti itu kondisinya. Jadi walaupun Tulungagung itu kondisi COVID-nya sudah membaik, tapi untuk penanganan dampak dari pandemi ini ya kami terus terang kesulitan juga. Nah, ini mungkin sedikit curhat dari kami selaku orang pemerintah ya. Jadi dari pemerintah dalam penanggulangan itu terhambat hal-hal seperti itu, karena memang hierarki dan struktur yang mengharuskan kami seperti itu, belum lagi regulasi, belum lagi kemungkinan masalah hukum dan lain sebagainya, sehingga kami sebetulnya sangat istilahnya apa ya, sangat berharap adanya peran serta aktif organisasi-organisasi seperti ini yang langsung terjun. Jadi tidak terus bantuan diserahkan kepada pemerintah untuk disalurkan seperti itu. Jadi kami butuh komunitas-komunitas seperti ini untuk semakin membantu kerja pemerintah yang memang masih banyak keterbatasan. Mungkin sementara itu dulu Bu Evi, nanti bisa dilanjut lagi. Non sewu nganta sendiri itu apa sih Mas? Oh iya, sampai lupa tadi, putus-putus terus. Ya, jadi nganta itu sendiri ini bukan organisasi yang lama ya, seperti yang punya Pak Aji atau Sedekah Terbuka tadi. Ini organisasi yang insidentil pada saat terjadi COVID ini, memanggil solidaritas dari putra-putra daerah Tulungagung yang mungkin sebagian besar tidak berdomisili di Tulungagung lagi, seperti Mas Yudis itu tadi. Dan sebetulnya salah satu inisiatornya Mas Yudis juga ini ya. Saya cuma diajak aja awalnya, akhirnya kami berkumpul dan ini memang tidak memberikan seperti seremonial secara bantuan secara langsung gitu, tidak, tapi kami membantu melalui kapasitas kami masing-masing. Jadi ada teman yang punya jaringan mungkin di medsos, mereka melakukan edukasi kepada masyarakat. Kemudian saya sendiri mencoba masuk ke sisi-sisi kebijakan pemerintah. Kemudian Mas Yudi itu juga sering sharing bagaimana menghadapi pandemi ini, terus apa yang harus dilakukan, seperti mungkin contoh-contoh kebijakan yang dilakukan di daerah lain atau bahkan mungkin di dunia internasional seperti itu. Jadi ini merupakan ajang bagi kami untuk bertukar pikiran bagaimana memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tulungagung, seperti itu. Terima kasih. Itu akronim atau apa Mas? Iya, akronim dari Ngawekani Tulungagung. Jadi kami berpikir berbuat untuk Tulungagung. Oke, J. Matur nuwun. Jadi ini semacam forum diskusi dari teman-teman yang aslinya itu dari Tulungagung begitu ya. Jadi bertukar pikiran bagaimana menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Ngaten nggih Mas Alfian.
Oke, matur nuwun sangat Mas Alfian. Baik, yang terakhir kita punya Mbak Rena. Mbak Rena ini dari Kampung Siaga COVID di Bandung. Jadi tadi kita sudah ke Banten, kemudian ke Muntilan, ke Tulungagung. Nah, sekarang kita ke Bandung. Nah, monggo. Teh Rena atau Mbak Rena ya? Teh Rena ya? Ye, Oh, berarti Mbak Rena. Teh Rena boleh. Terima kasih Mbak Evi. Ye. Ya, saya sih asli Jogja sebetulnya. Cuman udah 23 tahun tinggal di Bandung nih. Meninggalkan Jogja udah hampir 23 tahun saya. Jadi aslinya Jogja, Mbak, saya. Ya, matur nuwun semua kesempatan yang diberikan kepada saya. Mas Rimawan juga terima kasih sudah mengapresiasi kegiatan saya. Karena awalnya ini adalah kegiatan hanya tingkat RT sebetulnya. Karena saya cukup sedih, kebetulan saya memang orang yang rempong banget lah di sana, itu senengannya cerewet, ngomongin soal sampah, ngingetin soal nanam pohon segala macam lah untuk ketahanan pangan. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi berkunjung ke salah satu warga di tempat saya, rasanya saya miris banget. Si ibu ini adalah pedagang di sekolah, kemudian suaminya kena stroke dan mereka punya anak yang berkebutuhan khusus, sehingga saya miris banget melihat bahwa dia nggak punya uang sama sekali untuk hidupnya, karena mereka tergantung betul dari kehidupan warung di sekolahnya. Berhubung sekolahnya libur, sehingga dia betul-betul nggak bisa berjualan selama, ya bahkan sekarang ini sudah hampir 4 bulan gitu ya. Jadi saya akhirnya usul ke Pak RT, gimana sih kita coba bantulah warga kita. Akhirnya muncullah ide bahwa kita coba deh galang dari warga nih, pokoknya ini untuk warga, dari warga, dan semuanya dari warga semuanya. Dan yang menariknya adalah saya selaku sebetulnya sih bukan penggagas ya, pokoknya selaku yang pokoknya semuanya Bu Rena gitu ya. Jadi saya usul pokoknya saya nggak mau terima uang, saya hanya mau terima 9 kebutuhan pokok. Nah, akhirnya muncullah, ternyata alhamdulillah kami di Bandung, warga komplek kami, karena saya tinggal di komplek perumahan, itu masih banyak yang peduli. Cuman mereka selama ini memang nggak ngerti mau gimana, dan mereka jarang melihat tetangga kiri kanannya. Karena kompleks saya termasuk yang orangnya udah pada sibuk masing-masing, sudah hampir kayak Jakarta lah, sehingga mereka udah nggak peduli. Begitu mendengar cerita saya bahwa ada tetangga kita, akhirnya mereka mulai peduli. Dan akhirnya terkumpullah beras segala macam lah, beras, gula pasir, minyak, mie instan, kemudian juga telur, bahkan sampai ada hampir 20 kilo kita dapat telur itu. Bahkan saya membuka satu box itu karena ada beberapa warga juga yang memang nggak mampu. Mereka bilang, Bu, saya kalau nyumbang 1 cangkir gelas boleh nggak? Boleh banget, saya bilang gitu. Sehingga saya sediakan semacam box gitu yang selalu terbuka untuk mereka nyimpan beras di situ. Mau 1 cangkir, mau 1 mangkok, yang penting kalau mereka masih mau peduli, hayu kita bareng-bareng gitu. Jadi itu ide awalnya. Nah, yang menarik sebetulnya karena ini sekarang sebetulnya Bandung ini sudah mulai kayaknya zona merah lagi sekarang ya, karena sudah mulai banyak lagi. Cuman kemarin sih kita sempat kita hentikan ya bantuan ini, tapi ternyata muncul persoalan baru kali ini. Jadi bukan persoalan sih ya sebetulnya. Saya mencoba bahwa kemarin juga dengan Pak RT saya coba diskusikan, karena ada beberapa warga yang ternyata untuk beli pulsa nggak mampu. Nah, saya kemarin lagi kepikiran lah diskusi sama Pak RT bahwa posko Kampung Siaga ini akan membuka, karena kebetulan poskonya ada di garasi saya akan mencoba untuk membuka anak-anak yang memang nggak mampu, orang tuanya nggak mampu beli internet, akan kami buka garasi saya karena kebetulan di rumah ada wifi, kami akan coba bantu mereka tiap pagi karena rata-rata sekolah di Bandung hanya sampai jam 11, kita akan coba buka dari mulai pagi jam 7 sampai jam 11 untuk anak-anak yang memang orang tuanya nggak mampu beli pulsa, akan kita fasilitasi di poskonya Kampung Siaga COVID. Jadi ini rencana ke depannya, mudah-mudahan sih ini bisa berjalan lancar juga. Dan yang menariknya Mbak Evi, kami belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah sama sekali. Bahkan pernah didatengin oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung, mereka janji akan memberikan telur dan segala macam. Sampai sekarang belum pernah ini. Dan itu yang menarik lagi adalah kelurahan itu ternyata menyumbang hanya 10 kilo beras. Bukan hanya sih, buat saya juga udah terima kasih banget gitu ya. Tapi kelurahan itu hanya memberikan beras 10 kilo. Bisa dibayangkan Mbak, warga saya ada 100, memang kecil karena masih level RT, 100 kakak, tapi yang terkena dampak cukup lumayan. Dan ini kami memberinya setiap minggu, memberikan bantuan ini. Setiap minggu itu kami berikan beras 3 kilo,
mie instan 10, minyak goreng 1 liter, kemudian telur kita berikan sekitar setengah kilo kita berikan, kemudian ada makanan kaleng kita berikan juga, susu kita berikan juga. Ini betul-betul pure adalah gerakan dari warga di tempat kami. Karena yang kemarin juga kita baru dapat 2 minggu yang lalu kalau nggak salah dari Polda Jabar kita dapat bantuan beras sekitar 100 kilo kalau nggak salah. Baru saya lupa berapa kilo itu ya. Karena baru 3 minggu yang lalu lah itu. Jadi ini yang buat saya sih cukup menariknya adalah kenapa sih masyarakat udah berupaya seperti ini tapi belum ada bantuan perhatian lah ya menurut saya. Perhatian mungkin sudah karena sudah didatengin oleh ketua gugus tugas. Tapi ternyata sampai sekarang yang beliau janjikan itu karena waktu itu saya minta telur, gula pasir karena memang telur sudah habis waktu itu, kemudian warga juga kebanyakan memberikan beras sehingga harapan saya adalah itu. Nah, itu mungkin cerita sedikit sebetulnya karena ini adalah gerakan dari kami warga yang kebetulan kalau saya sendiri adalah penggiat lingkungan di Kota Bandung sehingga ini memang saya belum melebarkan ke tempat lain tapi saya melihat bahwa saya kepingin banget tetangga kiri kanan saya itu nggak kesulitan gitu yang pasti karena saya merasa ini semua orang cukup banyak gitu ya yang ngumpulin secara nasional kemudian tapi ternyata tetangga sebelah rumah saya ini makan aja nggak bisa gitu karena COVID ini bahkan ada yang sopir Grab juga nggak bisa bekerja sama sekali dan mereka akhirnya terpaksa pulang kampung. Tadinya mau pulang kampung saya bilang jangan pulang kampung deh karena waktu itu Bandung lagi zona merah betul jadi saya bilang sudah Bu di sini saja kita akan coba bantu sebisa mungkin. Nah akhirnya itulah gerakan yang kami lakukan di tingkat RT memang masih tingkat RT. Tapi ya itu tadi saya berharap sih orang jangan terlalu banyak keluar ke apa-apa dulu tapi tengoklah tetangga kiri kanan kita karena ternyata banyak banget tetangga kiri kanan kita yang betul-betul terkena dampak dari COVID ini. Itu Mbak Evi sedikit cerita dari saya mungkin. Iya, matur nuwun Mbak Rena. Jadi ini memang gerakan di level RT nggih Mbak Rena. Jadi untuk pengamanan pangan toh terutama ya. Jadi betul. Jadi banyak yang sampai dengan saat ini juga masih sulit untuk mendapatkan kebutuhan pangan sehingga gerakan di level RT ini mencoba mengamankan tadi. Ngaten nggih Mbak Rena nggih. Ya, betul dan sama itu Mbak. Sekarang kita coba yang kuota internet buat anak-anak sekolah karena kan iya cukup prihatin buat saya karena ini bayangin dia dari jam 7 pagi sampai jam 11 harus belajar secara daring dan mereka nggak punya pulsa untuk itu. Bahkan kalau kita baca di berita-berita kemarin kan di Jakarta pun sampai harus jualan air mineral segala macam. Jadi saya pikir saya nggak mau anak-anak ya lingkungan saya terganggu sehingga kami akan coba bahwa di posko kami akan kami buka untuk semacam sekolah. Cuman yang jadi problem adalah kami belum punya, kebetulan saya juga beraktivitas di luar, saya lagi mencoba siapa yang bisa mendampingi mereka karena saya juga takut mereka bisa mengakses segala macam. Jadi saya lagi mencoba diskusi dengan Pak RT, dengan ibu-ibu di tempat saya, kira-kira ada nggak yang bersedia mendampingi mereka dari jam 7 sampai jam 11. Ini yang sedang kami cari sekarang Mbak Evi. Kalau dari data sementara ada berapa anak Mbak Rena? Kira-kira sih kemarin yang sudah WA saya ada sekitar 10 anak lah yang memang orang tuanya memang nggak mampu untuk mungkin mampu tapi saya juga nggak tahu karena mereka sempat curhat kemarin baru minggu lalu itu Mbak curhatnya ke saya jadi saya pikir saya harus punya kepedulian untuk itu juga jadi bukan hanya sekedar ketahanan pangan tapi ketahanan internet pun saya pikir harus karena ini menjadi penting untuk anak-anak sekolah gitu ya jadi saya nggak mau anak-anak putus sekolah kemudian hanya gara-gara persoalan ini dia nggak bisa mengikuti pelajaran karena kalau di Kota Bandung kan itu orang menganggap bahwa semuanya mudah gitu ya jaringan internet gampang tapi kenapa nggak bisa ternyata mereka nggak bisa beli pulsa untuk kuota internet mereka. Matur nuwun. Jadi menarik sekali semua yang disampaikan oleh para tamu kita malam ini. Jadi semuanya memang kemudian memiliki gerakan sosial begitu ya yang dalam rangka untuk merespon pandemi ini. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan masuk dari audiens yang ada di dalam forum ini, mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu. Jadi kondisi kita saat ini kan apa nggih? Sudah berbeda dengan pada saat awal bulan-bulan awal. Jadi di bulan Maret, April, Mei itu kan semuanya masih masih orang juga masih
mau gitu ya stay at home, kemudian gerakan-gerakan sosial juga muncul banyak begitu ya. Nah, di akhir-akhir ini kan sudah mulai orang juga mungkin bosen gitu di rumah terus. Nah, ini yang khawatirnya itu kan juga akan meningkatkan tingkat penularan COVID ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi perencanaan dari teman-teman ke depan ketika menghadapi kondisi yang seperti ini? Jadi gerakannya itu nantinya akan seperti apa, ngaten? Nah, monggo kita mulai dari Mas Jaka, silakan. Mas Jaka, kemudian nanti disambung Mas Alfian, Mas Aci, kemudian Mbak Rena. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah terbuka itu kan memang sudah lebih dari 5 tahun ya Bu berdirinya. Tetapi kita baru setelah kita mendapatkan masukan-masukan dari yayasan-yayasan yang mengajak kita kerjasama, mereka dan beberapa CSR perusahaan mereka menuntut gerakan-gerakan sosial itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara finansial, secara laporan keuangannya, secara programnya. Jadi saya pikir kami harus menjadi sebuah yayasan. Oleh karena itu sedekah terbuka bermetamorfosis kali ya seperti itu ya, menjadi Yayasan Senyum Insan Nusantara. Nah, dengan dibentuknya yayasan itu akan meningkatkan trust publik dan trust perusahaan karena sedekah terbuka setelah menjadi yayasan kita mendapatkan banyak sekali kerjasama baik dengan yang dompet duafa atau dengan Kita Bisa, dengan universitas, dengan artis-artis, dengan media-media online. Nah, jadi itu malah menjadi beban kerja kami jadi lebih bertambah seiring dengan bertambahnya pemasukan yang kami harus kelola seperti itu. Oleh karena itu, dalam masa pandemi seperti ini, sedekah terbuka memang relawan dan sekretariatnya itu tersebar bukan hanya di Jabodetabek, tapi ada di Sumatera, di Lombok, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Nah, langkah yang akan kami lakukan adalah kami akan kegiatan sosial itu memerlukan pendanaan yang besar ya Bu ya. Oleh karena itu kami sedang berusaha dari divisi usaha menjadi perusahaan kemanusiaan. Jadi lembaga yang mendanai sendiri dan berusaha mendanai sendiri kegiatan-kegiatan sosial yang akan kita bentuk. Seperti Bapak tadi senior saya dari Sonjo apa tadi ya, yang Jeep Pak Aji ya. Pak Aji, ya. Kami juga dari divisi usaha mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang memang dia sedang bangkrut seperti itu dalam masa pandemi seperti ini. Kami beli keseluruhan usahanya, ada juga yang sebagian dengan presentasi. Nah, dari situ kami menawarkan program-program dalam yang kami share di media sosial dengan tim media kami dalam digital marketing itu kami tawarkan ke mereka kegiatan sosial dan dananya itu kami masukkan ke dalam program-program perusahaan usaha yang kami beli. Seperti contoh sederhananya adalah kami menawarkan ke publik jasa pembersihan kamar mandi atau masjid gratis. Nah, dari dana itu masuk ke perusahaan kami. Dari situ kegiatan sosial kami berjalan, tetapi juga mendatangkan profit kepada kami. Terus kami punya usaha, beberapa usaha sepertinya dalam bidang tanaman. Nah, kami bekerja sama dengan universitas dalam pengabdian masyarakat. Mereka memberikan dana kepada kami. Kami punya hidroponik konsultan yang di bidang usaha, sehingga dana yang masuk itu kami mendapat masukan fee lagi ke yayasan kami, sehingga mesin organisasi kami, mesin yayasan kami terus berputar dari pendanaan yang kita jual ke publik gitu, dari program-program yang kita jual ke publik seperti itu. Dan rencana kami saat ini kami masih pencitraan ya Bu ya. Kami masih pencitraan. Ternyata memang
share program itu bukan hanya karena ria, tetapi justru ini menjadi syiar bagi kami. Setelah kami share, kami kerjasama dengan media sosial, kami kerjasama dengan media-media online, program-program kami. Di situ artis-artis mulai melirik dan mulai terbangun kepercayaannya kepada kami seperti itu. Jadi kemarin kami mendapatkan bantuan dari Ria Ricis, dari artis-artis yang saya lupa ya, ada beberapa artis yang memberikan bantuan. Nah, jadi kami akan tim media kami sedang menguatkan pencitraan dulu untuk kedepannya supaya dana ke kami lebih banyak sehingga kami bisa salurkan ke kegiatan-kegiatan sosial kami. Karena visi kami sendiri sederhana, kayak kita membumikan dan menjalankan surah Al-Balad ya. Jadi dan yang latar belakangi sedekah terbuka ini dari Jogja juga Bu, namanya Mbah Jum, mungkin pernah dengar Mbah Jum dan sedekah rombongan gitu. Itu yang melatar belakangi kegiatan sedekah terbuka ini berjalan gitu. Pada pandemi ini kami tetap kami rekrut para pemuda-pemuda Bu, yang para pemuda, kami selalu merangsang mereka untuk mengeluarkan ide-ide freshnya, karena ide-ide fresh itu menurut kami dari para pemuda itu lebih tepat sasaran dan lebih sesuai kebutuhan yang saat ini. Biasanya seperti itu. Kami pernah coba trial and error, program apa yang para pemuda kira-kira akan laku di pasaran. Ternyata yang mereka share itu justru jadi booming gitu, yang mendapatkan pemasukan banyak kepada program kami seperti itu. Mungkin itu ya. Sementara seperti itu ya. Silakan Ibu. Oke Mas Jaka. Jadi ini menarik ya. Jadi untuk sepertinya ini kan masih panjang begitu. Jadi untuk menjaga eksistensi, kemudian juga menjaga trust, maka melakukan transformasi begitu ya dari yang semula ya gerakan sosial biasa, kemudian menjadi yayasan. Karena dengan menjadi yayasan ini juga nanti pelaporan keuangan, kemudian pengumpulan dana-dana itu menjadi lebih akuntabel begitu ya. Nah, betul. Sehingga selain itu juga kemudian mulai masuk ke ranah sosiopreneur begitu ya Mas Jaka ya. Kemudian setelah itu juga memanfaatkan media sosial, termasuk itu tadi untuk kemudian meningkatkan trust. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan kesinambungan tadi. Oke, menarik Mas Jaka. Baik, monggo Mas Alfian. Kalau dari Nganta, apa kira-kira strategi ke depan? Monggo, masih di unmute, masih mute. Terima kasih. Ya. Jadi kalau strategi kami, memang fenomena yang terjadi sekarang ini bukan lagi ke new normal ya, malah seperti balik ke old normal lagi. Semuanya sudah ramai, sudah seolah-olah sudah tidak ada lagi, COVID ini seperti dianggap tidak ada lagi. Tapi justru sebetulnya ini adalah titik kritis kita. Jadi pada saat fenomena yang kami tangkap terjadi seperti itu, kami mencoba memberikan masukan kepada tim gugus tugas untuk mempropagandakan lagi gerakan pakai masker. Jangan sampai dengan perubahan status, misalnya Tulungagung waktu itu dari zona orange ke zona kuning, ini melemahkan kewaspadaan dari masyarakat sendiri. Jadi akhirnya alhamdulillah waktu itu masukan kami diterima, jadi gerakan pakai masker ini kemudian dipropagandakan lagi oleh tim gugus tugas dan masyarakat Kabupaten Tulungagung secara menyeluruh, sehingga dalam sekitar kurang lebih 1 minggu ini tidak ada penambahan pasien COVID yang cukup signifikan. Jadi kami tetap bertahan di posisi zona kuning ini. Mungkin sementara itu yang telah kami lakukan terkait dengan perubahan fenomena di masyarakat terkait COVID ini. Terima kasih. Kalau diskusi dengan ini teman-teman dari luar daerah itu melalui apa, Mas Alfian? Kami punya grup WhatsApp ya. Jadi di grup WhatsApp itu kami mendiskusikan apa-apa yang harus dilakukan berbasis di data-data yang ada, tren-tren yang ada. Jadi dari situ akhirnya dirumuskan suatu langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk kebaikan
khususnya Kabupaten Tulungagung, seperti itu. Jadi anggota Jadi dari kalau WAG itu ya, selain teman-teman yang berada di luar daerah, juga di dalamnya ada unsur dari pemerintah juga. Kalau unsur pemerintah secara resmi tidak, tapi memang kebetulan di WA itu ada yang profesinya di pemerintahan, ada saya yang di pemerintah kabupaten, ada juga yang dari kementerian, tapi memang secara ikatan historisnya memang kita sama-sama putra daerah Kabupaten Tulungagung, dan berharap Tulungagung ini tidak menjadi suatu tidak mendapatkan suatu hal yang sangat buruk terkait dengan pandemi COVID-19, seperti itu. Oke, berarti ini meningkatkan kewaspadaan lagi gitu ya, sekarang fokusnya ya Mas Alfian ya. Iya. Oke, matur nuwun. Jadi ini di chatroom sudah mulai ada pertanyaan, tetapi kita lanjutkan dulu ke Mas Aji. Monggo Mas Aji, kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan ini dengan kondisi saat ini yang sudah semakin kendor begitu? Mohon izin ini kita siarkan seperti yang Halo Mas Haji. Ini saya siarkan di grup kami dan belakang saya itu saya siarkan ulang itu. Monggo Oje. Yang kedua terkait kami juga ini sudah banyak dikenal, cuma keran-keran bantuan dan permintaan bantuan itu memang belum kita buka. Jadi, sementara kita masih bantingan menggunakan internal teman-teman, tapi ke depan semacam donasi dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dalam kegiatan ini kita selalu membuat penyadaran bahwa COVID ini masih terjadi. Yang kita lakukan 5.000 pesilat, ada peluang pemuda yang aktif di sini, lah itu kita sadarkan bahwa COVID ini masih terjadi, protokol-protokol kesehatan itu masih dilakukan, pembagian masker masih terus. Yang selanjutnya kita membangun kepedulian bahwa ini masih berlangsung jangka lama. Itu setiap pertemuan kita selalu menyampaikan kepedulian dan permasalahannya apa. Termasuk kemarin ketika akan pendaftaran sekolah atau pondok pesantren itu kita data siapa-siapa yang tidak mampu membayar. Lagi ini saling peduli, ada yang saya sampaikan tadi jual koleksi motor antik, mobil antik dan lain sebagainya. Yang kelima, kita memperluas networking kita. Bahkan ini ada usul dari teman-teman itu, ya jaringan orang-orang gila, relawan kemanusiaan yang ikhlas lillahi ta'ala ini dibuatkan jaringan sehingga pemanfaatan media terus yang peluangnya solusinya seperti apa itu bisa kita diskusikan bersama. Yang tetap akan kita lakukan selanjutnya adalah eksekusi sanitasi, eksekusi bidang air minum. Kita akses protokol kesehatan nggak bisa jalan kalau air tidak ada, lah air tidak ada seperti apa. Ini akan kita jalankan. Yang selanjutnya pertemuan-pertemuan dan pengajian-pengajian online di pedesaan itu kita aktifkan, Mbak. Cuma masalahnya kan kita ini pakai HP, kita punya sudah punya berapa studio mini ya, 3 atau 4 studio mini. Nah, studio-studio ini kalau diperbanyak ya kita bisa online dan mengurangi kerumunan massa. Jadi pengajian online, terus tasyakuran online dan sebagainya sudah mulai membudaya. Yang selanjutnya tadi ada podcast juga di kita. Podcast itu yang mempodcast, yang mewawancarai anak-anak itu, Mbak. Buat film anak-anak. Tujuannya supaya kegiatan ini terregenerasi ke adik-adik kita, ke anak-anak kita. Jadi kita mulai berpikir regenerasi itu. Artinya gini Mbak Evi, usia saya 45 ketika saya dengan Mas Lukman, Mas Joko, dan semua itu bergerak di depan terus. Sekarang kita mulai lain, kita itu senang kalau melihat anak-anak muda yang tampil. Ini faktor usia atau apa kita. Jadi di belakang dan kegiatan ini berlangsung berjalan dengan baik itu akan sangat menjadi ide yang menyenangkan. Jadi roadmap dan jalan kita itu sudah jelas, tinggal kita akan membuka keran kerjasama dengan akuntabilitas yang bisa
kita pertanggungjawabkan gitu Bu Evi. Kalau teman-teman semangat masih tetap dan pada track yang tetap apa ya di jalur kemanusiaan seperti itu mengasihkan itu. Itu Bu Evi kira-kira. Oke. Mas Haji nyuwun preso untuk podcastnya ini podcast tentang apa ya, semacam protokol kesehatan atau kemudian semacam apa tentang bisnis atau tentang apa gitu Mas Haji? Podcastnya lengkap. Kalau malam Rabu yang pengajian rutin itu malam Rabu Mbak, tapi pengajian yang ringan-ringan dan pengajian yang semua kalangan bisa menerima itu. Jadi podcast pengajian ada, terus ada podcast bisnis yang saya setiap malam Selasa itu podcast bisnis, ada konsultasi bisnis, terus bisa jumpa yang mau buka bisnis kita buka klinik bebas, klinik buka bisnis dan pendampingannya Mbak Evi sampai betul-betul berhasil gitu. Bahkan beberapa permodalan kadang kita siapkan tapi kemampuan kita tidak banyak tapi kalau pendampingan dan strategi marketing dan lain sebagainya kita ajarkan di podcast itu. Terus ada podcast dapur kita ya teman. Podcast dapur kita itu bercerita trik memasak yang sederhana, itu biasanya ibu-ibu. Ada lagi podcast hobi. Podcast hobi itu kita ngundang orang-orang yang punya hobi gila tapi punya gerakan kemanusiaan. Di situ kita ambil sisi-sisi pola pikir beliau, Evi, banyak tamu. Jadi dengan podcast ini ide-idenya masuk itu loh Mbak. Jadi podcastnya kita pakai Facebook, Instagram, yaitu dengan viewer itu sekarang sudah mencapai 5.000, 7.000 Mbak Evi. Jadi menarik dan konsultasinya ada yang terus ketemu di Joglojib menjadi apa ya Mas? Konsultasi jumpa darat itu. Jumpa darat itu Mbak. Itu Bu Evi kira-kira. Podcast Oke. Jadi ini mungkin jadi salah satu cara untuk mengurangi kerumunan tadi ya. Kemudian dengan apa namanya pembuatan podcast dan juga forum-forum online. Ngaten nggih Mas Haji nggih. Dan membuat orang-orang yang podcast itu bangga itu kan nggak mudah Mbak. Oke. Para kiai, para tokoh kerso atau mau podcast itu pendekatannya tidak mudah dan sekarang sudah terbentuk Mbak image itu. Bahkan anak-anak muda sudah membuat studio podcast sendiri dan lain sebagainya itu. Meskipun masih dengan handphone dan pirantinya belum piranti podcast yang apa ya, yang mutakhir, tapi sudah cukup lah untuk mengurangi kerumunan itu menurut pendapat kami. Oke, matur nuwun Mas Haji. Monggo sekarang Mbak Rena, silakan. Ya, matur nuwun Mbak Evi. Jadi saya sih sebetulnya kemarin kepikirannya bahwa ternyata pas saya ngobrol dengan beberapa warga yang kami bantu gitu ya, ternyata mereka nggak hanya butuh beras dan segala macam, mereka juga butuh sayuran. Jadi sekarang saya lagi mencoba. Kebetulan saya punya lembaga sendiri yang memang di luar ke-RT-an ini, jadi saya punya lembaga sendiri namanya Salam Institute dan kebetulan kami punya jaringan yang cukup banyak dengan para petani di desa. Kami kemarin sudah coba barter beras yang kami dapat karena beras di kami cukup banyak, stoknya melimpah. Kami coba barter dengan sayur-sayuran yang ada di masyarakat pedesaan yang menjadi dampingan lembaga saya. Jadi kemarin kita sudah coba barter beras 5 kilo dengan kentang dapat sekitar 10 kilo kalau nggak salah kemarin itu. Jadi kita juga sudah coba barter itu dengan teman-teman jaringan lembaga saya bahwa ini kayaknya memang kita harus butuh karena kalau tadi yang saya sampaikan bahwa saya nggak terima uang, sama sekali saya nggak terima uang, tapi semua laporan kami lakukan secara terbuka. Jadi Ibu A nyumbang ini, Ibu B nyumbang ini, semua laporan terdata. Kemudian siapa saja yang kami berikan, tanggal berapa kami berikan itu juga terdata, bahkan kami barter beras dengan kentang pun juga kami data, sehingga kami betul-betul semuanya transparan semua, meskipun ini gerakan ini adalah level RT, tapi saya berharap bahwa kita semua terbuka, apapun yang ada yang memberikan, bahkan ada yang memberikan tadi, cuman memang yang susah terdata adalah tadi yang hanya tahu-tahu besok pagi saya pulang dari kerja, box saya sudah penuh atau box saya sudah berubah lagi. Nah, itu yang memang sebetulnya agak nggak terdata di situ. Tapi kalau yang besar-besar atau yang lebih dari 1 kilo pasti itu terdata semua. Apalagi kalau terus karena memang ini sifatnya terbuka betul, mengalir betul. Posko saya atau garasi saya selalu terbuka. Bahkan ada yang tiba-tiba saya pulang udah naruh beras ada 1 karung, itu pernah kejadian dan saya nggak tahu siapa yang menyumbang itu karena nggak ada yang WA saya. Bahkan di grup RT kami pun nggak ada yang menyampaikan ini siapa yang menyumbang gitu ya. Jadi yang ngaku gitu ya, saya sebetulnya cukup bangga gitu. Iya, saya masih senang karena yang sebetulnya cukup membuat saya agak apa ya,
karena perumahan kami cukup dibilang bahwa nggak mungkin lah orang perumahan ada yang kekurangan atau terkena dampak ini gitu ya. Jadi tapi ternyata beberapa orang masih terkena dampak. Jadi strategi ke depan saya adalah sekarang sebetulnya membuka jaringan sebanyak-banyaknya, terutama saya untuk bisa barter barang. Jadi bukan dengan uang karena memang kami nggak terima uang, tapi minimal karena yang paling banyak adalah mie instan dengan beras di tempat kami itu, karena mungkin paling mudah orang memberikan itu. Jadi kemarin juga kita coba barter mie instan dengan telur, kita coba itu karena sudah terlalu banyak mie instan di kami. Jadi kami mencoba dengan praktek-praktek barter. Jadi tidak menggunakan uang karena saya agak nggak berani terima uang gitu ya. Jadi saya lebih senang terima barang, sehingga sekarang saya akan mencoba untuk barter dengan beberapa petani yang menjadi dampingan lembaga saya. Itu yang sudah saya lakukan. Kemudian yang tadi internet ini saya masih memikirkan polanya seperti apa, karena baru 2 minggu lalu saya dapat keluhan dari warga sehingga saya belum bisa cerita ini strategi saya apa. Jadi saya mohon diskusi juga nih dengan teman-teman yang sepertinya sudah cukup jago ini ya, karena saya ingin posko kami bisa dijadikan tempat belajar atau tempat mengakses internet sehingga anak-anak di sekolah kami itu nggak ketinggalan tugas belajar. Kemudian kebetulan anak saya juga masih SMA sehingga dia juga butuh mungkin diskusi dengan teman-teman, tapi saya memang membatasi, saya nggak mau banyak-banyak karena masih masa pandemi ini, sehingga saya hanya membatasi 10 orang dulu sementara, karena yang baru lapor memang baru 10 gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih kalau kedepannya banyak, saya harus memikirkan strategi yang seperti apa juga gitu ya di tempat kami. Saya juga mohon diskusi nih, barangkali ada saran dan masukan karena saya lagi akan mencoba membuka untuk apa ya, penyediaan internet buat anak-anak sekolah yang memang sudah kesulitan orang tuanya untuk membeli kuota internet. Itu mungkin Mbak Evi? Ya, matur nuwun Mbak Rira. Jadi masih akan fokus pada penyediaan pangan dan internet tadi ya, dan tanpa tidak menerima sumbangan berupa uang begitu. Oke, nanti mungkin sementara tapi saya nggak tahu apakah kedepannya akan menerima, tapi sementara sampai saat ini saya masih belum mau menerima uang. Yeah. Oke, jadi mungkin nanti juga ada masukan dari teman-teman bagaimana strategi yang berkaitan dengan internet tadi. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini di chat sudah ada pertanyaan dari Bu Nungki. Jadi ini pertanyaannya untuk Mas Jaka. Bisakah diceritakan strategi branding sehingga gerakan sedekah terbuka ini bisa dikenal dan dipercaya para donatur? Karena tadi Mas Jaka juga bercerita para artis ini juga sudah mulai menaruh kepercayaan begitu ya. Nah, ini gimana strategi brandingnya? Monggo Mas Jaka. Sebenarnya sih biasa aja ya Bu ya. Justru saya yang ingin belajar ke senior nih. Tapi ini hanya sharing sederhana aja. Dulu strategi branding. Dulu sedekah terbuka itu tidak dikenal karena memang kami saat itu silent movement ya. Tetapi beberapa donatur mulai menanyakan apa sih sedekah terbuka itu? Di mana sih yayasannya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kami mulai melengkapi dari kritikan-kritikan seperti terus kalau saya mau donasi, saya harus salurkan bagaimana saya bisa tahu dana saya tersalurkan seperti itu. Pasti semua donatur bertanya seperti itu. Dari situ kami mulai mendata donatur-donatur potensial dan semua orang yang mulai tertarik terhadap program-program kami sediakan satu wadah grup WhatsApp. Jadi teman-teman yang tertarik terhadap program-program yang kami tawarkan mulai masuk ke grup itu, kami langsung jalan dengan kegiatan seadanya. Kami share foto-foto kegiatannya dan laporan keuangan secara berkala. Dari situ secara sederhananya muncul. Terus yang kedua adalah yang tadi saya bilang mulai publis di sosial media dan di Instagram sih baru-baru aja, dan kami menggait platform fundraising yang sudah dipercaya publik seperti itu untuk menghubungkan kami ke donatur besar seperti dari Kita Bisa. Terus nanti kami laporkan juga kegiatan-kegiatannya ke para donatur itu. Mungkin seperti itu kali sederhananya Ibu.
Bisa disampaikan media sosialnya Sedekah Terbuka, Mas Jaka? Di Facebook dan Instagram ada Sedekah Terbuka, Facebook dan Instagram. Oh, ada di Facebook dan Instagram dengan nama Sedekah Terbuka, ya. Ya, bisa kalau mungkin ada waktu silahkan mampir di Facebook dan Instagram. Tapi ada resiko dari kita share di Facebook dan Instagram kegiatan-kegiatan kita itu setiap hari kita menerima ratusan chat permintaan bantuan seperti itu. Dan itu resiko besar dan pertarungan batin yang besar ya Bu ya, karena kami pikir juga ada siapa tahu yang tidak kita bantu justru yang membutuhkan kita. Nah itu pertanggungjawaban kita ke Allah itu mungkin gimana gitu kalau nggak kita bantu. Nah di situ yang membuat pertarungan batin yang lebih ya pokoknya yang repot tuh di situ gitu Bu. Kalau kita memang sudah publis kayak gitu pasti apalagi dengan nomor telepon kontak seperti apa? Kontak personnya seperti itu. Ada resikonya sih. Nah, kemudian untuk penentuan prioritas penerima bantuan, bagaimana caranya? Kami ada tim sendiri, Ibu. Ada tim sendiri yang kita setiap contoh program sembako. Nah, kita harus menegaskan kepada yang mau dibantu itu alasan apa saya perlu membantu Bapak dan Ibu. Dari situ pertanyaan pertama setiap yang mengajukan bantuan kami selalu mengatakan seperti itu. Alasan apa yang menyebabkan Bapak dan Ibu perlu dibantu. Nah, setelah itu mereka melampirkan data-data subjektif dan objektifnya. Lalu tim kami akan survei kalau memang sepertinya jauh, kami akan video call, Ibu, video call. Seperti bantuan usaha, contoh bantuan usaha ada sekeluarga yang dia tidak bisa bekerja, suaminya di penjara, sedangkan di rumah itu ada kakek dan nenek yang hanya tiduran aja nggak bisa kerja. Posisinya ada di pedalaman Lampung, di pedalaman Lampung di perkebunan sawit seperti itu. Secara fisik kami tidak bisa survei ke sana, tetapi setelah kita wawancara, melampirkan data, kita video call benar kondisinya, baru kita kirim dananya aja ke sana untuk buka warung. Ada ya rata-rata sih seperti itu ya untuk sederhananya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih Mas Jaka. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Jaka ya untuk Mas Aji. Bisa disampaikan langsung aja Mas Jaka. Oh ya, Pak Aji, mohon izin kan saya kayaknya di sini yang paling muda dan yang paling junior ya. Saya masih muda banget, masih kepala 3 Pak Aji. Saya butuh bimbingan teman-teman Bapak dan Ibu dan para senior tentang bagaimana sih menguatkan divisi usaha gitu Bu untuk divisi bisnis gitu seperti itu. Langsung ya Mbak Evi ya? Monggo. Jadi gini Mas, kalau pergerakan kita itu mulai agak kita geser gitu. Kalau dulu bantuan kita itu ke fisik misalnya beras, terus barang, sayuran dan lain sebagainya, telur, lauk, pauk. Sekarang arahnya itu kita geser ke ide-ide. Misalnya ini, yang klinik bisnis. Klinik bisnis itu diskusinya bisa lewat podcast online, setelah detail datang ke sini bisa lewat WA, email dan lain sebagainya. Kita bagi 2 kelompok. Kelompok usaha buka baru. Lah buka baru kita kenalkan potensinya seperti apa, kompetensi dia seperti apa. Misalnya di era pandemi ini kita buka lagi industri air minum isi ulang misalnya. Lah ini kan kita gali potensinya, marketingnya, terus kalau teknisnya seperti apa, modal dia seperti apa. Ini yang buka baru. Terus ada lagi yang deadlock atau pengen pengembangan, pengen inovasi gitu. Lah ini menyesuaikan dengan pertanyaan dan minat dari teman-teman, karena yang ngumpul di sini anak-anak muda, ada seniman dan lain sebagainya. Contoh nyata gini Mas, pengembangan dan inovasi supaya tidak tertipu. Saya kan nanti nyambung ke hobi gila. Ya. Hobi gila saya misalnya koleksi keris dari sisi ilmiah misalnya. Ada sekitar 300-an keris.
Terus dengan apa keris itu saya jadi tahu transaksi keris itu supaya nggak tertipu seperti apa. Ada teman yang jual keris dari sisi barang kerajinan, yang keris-keris baru, itu dari sisi packingnya, ternyata dia kalah di packing, Mas Jaka. Nah, kita latih cara packing supaya tidak patah, terus di video dulu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang latih siapa? Bukan saya sendiri, tapi di kita ada teman-teman komunitas pedagang online, pengusaha online yang ngumpul juga di kita. Jadi kita hanya mengkonekkan dan Joglojib ini menjadi mediatornya. Jadi ada usaha buka baru, ada pengembangan atau klinik usaha yang deadlock tapi pengen jalan. Dan ini mungkin Pak Rimawan dan Bu Evi nanti yang mestinya menjadi pakarnya ekonomi, karena menyebut beliau-beliau itu para pakar ekonomi Indonesia. Jadi ini. Terus kita jualnya ke arah ide, terus kompetensi, terus ke motivasi semangat kerja dan lain sebagainya dengan contoh-contoh yang nyata. Ini yang tentang klinik bisnis, Mas. Terus kita dampingi teman-teman, ada yang buka usaha mie ayam, ada yang buka usaha minuman, warung makan dan lain sebagainya, termasuk dari sisi pelayanan. Ini yang apa klinik bisnis, Mas. Yang kedua tentang hobi gila, Mas. Sebetulnya hobi gila kita itu, misalnya kami koleksi Jeep, koleksi Mercy, terus koleksi motor antik, koleksi keris, itu bukan sekedar koleksinya. Kita ngundang, kemarin misalnya Pak Harjanto itu penasihatnya Off-Road Indonesia untuk podcast di sini. Nah, ternyata di sisi off-road dan koleksi Jeep yang banyak, dan koleksi hewan yang sampai ratusan, beliau ternyata ada sisi gila, tanda kutip. Gilanya dia beli perahu untuk kemanusiaan misalnya. Nah, ini kan tidak terungkap di publik. Taunya orang hobi itu ya hobi gila-gilaan gitu. Dan salah satu kolektor ternyata melepas salah satu barang koleksinya untuk biaya kuliah. Ini hobi gila yang kita undang, tapi kita ketuk untuk berkontribusi dalam masa pandemi ini gitu, Mas, misalnya. Nah, jadi ini teman-teman yang punya hobi gila kita undang di sini. Terus kita beri pemahaman bahwa koleksi dia itu bukan koleksi yang tidak boleh dijual. Jadi kalau teman-teman punya koleksi hobi gila, ya dijual nggak apa-apa. Yang pertama untuk pendidikan anak, yang kedua untuk pendidikan saudara-saudara kita, dan untuk pendidikan tetangga kita misalnya. Yang dijual mau apa itu. Nah, ini teman-teman kolektor ternyata sekarang mulai terbuka tentang apa hobi gila ini, Mas. Tapi untuk gila itu, ya saya punya hobi gila dulu sehingga masuk ke komunitas gila itu. Kira-kira itu bahasa mudahnya, masuk ke hobi gila, jadi gila, tapi gilanya kita ajak ke gila kemanusiaan. Kira-kira itu, Mas Jaka. Prosesnya itu kenapa di bayangan saya tuh seperti ada lelang terbuka gitu, lelang internal gitu ya. Nah, ke depan, gimana terus, prosesnya? ke depan bisa jadi lelang terbuka seperti itu. Kalau kemarin hanya lepas koleksi, masih antar kolega, terus dijual apa, belum sampai lelang terbuka. Lah, ini menjadi ide yang menarik. Makanya saya senang diskusi sama anak-anak muda kayak Pak Jaka, itu kan diskusi yang gila ya kan. Terus koleksinya kita lelang, ini kan ide yang menarik. Jadi ini sharing yang menarik. Ini istilahnya kolektor ya Mas Haji ya, koleksi yang didol. Koleksi yang didol, tapi keuntungannya bukan untuk keuntungan apa pribadi, tapi digunakan untuk pendidikan atau membantu orang dan lain sebagainya. Karena kan uang kita sudah banyak loh Mbak Evi. Guyon loh Mbak Evi. Guyon Mbak Evi. Jadi apa bahwa koleksi itu bukan harga mati, terutama bagi pendidikan anak-anak kita. Nah, itu tertanam di teman-teman koleksi. Karena ada teman kolektor yang di masa pandemi nggak bekerja misalnya. Nah, mereka sayang loh, Mas Jaka, untuk melepas koleksinya. Nah, sekarang koleksi itu dijual. Dijual untuk apa? Pendidikan anak, kuliah anak. Sejak kemarin kan anak drop out kalau kita nggak jual koleksi gitu. Jadi di teman-teman kolektor gila itu sekarang tertanam bahwa koleksi itu investasi, ya satu investasi untuk pendidikan anak di masa pandemi ini gitu. Itu Bu Evi, Pak Jaka kira-kira. Yeah. Nah, ini di chatroom ada informasi dari Mas Rimawan. Nah, dilalah kita di malam ini kan ketemu dengan para penggerak kegiatan gitu nggih. Jadi monggo Mas Rimawan disampaikan langsung saja mengenai Sadari. Sebentar. Sambatan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Wah, terima kasih. Jadi coba sebentar jadi ini sebenarnya idenya cukup lama, Bapak Ibu sekalian. Saya tuh mikir
kenapa sih kemudian di masa COVID ini, karena perhitungan kami berdasarkan informasi dari rekan-rekan epidemiolog ya, sebenarnya masalah vaksin itu baru bisa nanti selesai itu kayaknya beredar itu baru pertengahan 2022 itu 22 Mbak. Kalau yang beredarnya ya. Tapi kalau akhir 21 itu adalah penemuannya. Ini dari para ahli epidemiolog. Meskipun sekarang ini banyak sekali informasi-informasi baru. Tapi kemudian saya berpikir lah, kalau kondisinya panjang seperti itu, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Itu sebabnya kami berpikir mengembangkan apa yang disebut sadari. Sadari itu sambatan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Nah, kenapa ini seperti ini harus dilakukan gitu? Karena saya berpikir ya sekarang kan ada begini ya, kalau konsepnya itu kita punya negara ini. Kita ini bagian dari negara. Di dalam negara itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada sektor bisnis. Nah, kita tidak bisa dalam kondisi sekarang ini, COVID seperti ini, hanya menggantungkan pada pemerintah, itu nggak bisa. Nah, kita masyarakat ini sebenarnya itu bisa berperan sebagai negara, sebagai elemen dari negara, untuk kemudian saling membantu di antara kita. Jadi pendekatannya adalah dari rakyat untuk rakyat, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, polanya seperti apa? Ya sudah, kami di Jogja misalkan punya Sonjo. Nanti ada Mbak Rena di Bandung, tetap di RT-nya itu. Nanti ada Pak Haji di Magelang, Pak Alfian ada di Tulungagung, ya. Nanti Pak Jaka ada di Banten, di Tangerang. Monggo saja, tetap aja bergerak sendiri-sendiri, tapi kita saling belajar, saling koordinasi di antara kita. Mungkin dari situ ada hal yang sebenarnya tadi, ide gilanya adalah berpikir, bisa nggak nih kita saling membantu di antara kita. Mungkin ada sesuatu yang surplus, misalkan kami surplus APD nih Pak. Lalu kemudian ada yang kurang APD di mana, itu bisa kemudian koordinasi dan kemudian bisa saling membantu di antara. Itu sih kalau cara berpikir saya gitu. Jadi sambatan itu sebenarnya adalah pola gotong royong yang terjadi di masyarakat Jawa di masa yang lalu, Pak. Kata sambat itu adalah crying for help. Jadi orang minta tolong, tapi sambatan itu sebenarnya gotong royong. Gitu. Dan pola gotong royong di situ, sambatan itu dari dulu nggak ada uang. Itu sebabnya kalau Sonjo menggunakan sambatan Jogja, di dalam Sonjo tidak ada transaksi finansial, sama sekali tidak ada transaksi finansial. Jadi yang ada adalah kita memanfaatkan, misalkan saya bisa menghubungi banyak rekan, ya sudah, itu berarti tugas saya di situ. Nanti ada rekan ini yang kebetulan jago di bidang produksi, kayak GM Production yang kemarin kita membuat virtual virtual fashion show. Nah ini beliau jago nih di bidang membuat kayak gitu. Nanti ada lagi yang apalagi. Nah kita hanya memanfaatkan dari apa setiap hari yang kita lakukan saja, kemudian digabung. Jadi di dalamnya benar-benar tidak ada transaksi keuangan. Jadi polanya seperti Mbak Rena. Nah, kenapa kami tidak berani ada transaksi keuangan? Ya, karena kami itu OTB, organisasi tanpa bentuk. Sehingga kalau sampai menerima uang dan lain sebagainya itu bermasalah. Kami punya namanya Sonjo Husada ya, Sonjo Husodo. Sonjo Husodo itu untuk bantuan logistik kepada rumah sakit dan puskesmas. Tetapi kami tidak menerima uang sepeser pun. Yang kami lakukan kemudian adalah kami bekerja sama dengan teman-teman LAS ya, Lazisnu macam-macam itu, Lazismu. Nah, uang itu masuknya ke mereka langsung. Dan kami tidak memberikan apa-apa, kami hanya memberikan medianya saja. Nah, ini kan monggo saja. Nah, ini fluid ya. Jadi polanya memang fluid. Monggo kalau misalkan bisa seperti itu, kita bisa koordinasi nanti setelah event ini. Mungkin itu dari saya Mbak Afi. Terima kasih. Oke. Nah, ini mungkin perlu direspon dulu di forum ini. Mungkin ada tanggapan dari Mas Jaka, Mas Alfian, Mas Aji, ataupun Mbak Rena terkait dengan tadi upaya untuk kemudian menggabungkan kegiatan kemanusiaan tadi. Monggo dimulai dari siapa? Mau Mbak Rena? Silakan Mbak Rena.
Ya, terima kasih. Ini saya sepakat Mas Rimawan, kayaknya memang kita harus bergabung nih ya. Jadi saya sepakat bahwa kita nggak bisa nih ngandelin pemerintah gitu ya. Bukan berarti saya nggak suka dengan pemerintah gitu ya. Tapi saya pikir memang kita harus rakyat nih memang harus benar-benar bersatu nih ngadepin pandemi ini, karena kita paham persis bahwa sekarang pun aturan atau kebijakan yang dibikin oleh pemerintah ini kadang-kadang berubah-berubah terus gitu ya. Contohnya hanya soal istilah aja sekarang udah berubah lagi nih. Yang terkait dengan pandemi ini kan udah berubah lagi istilah-istilah itu. Jadi saya pikir kasihan masyarakat udah ngafalin OTG, udah ngafalin ini ternyata dirubah lagi. Nah, saya sih sepakat sama Mas Rimawan, monggo Mas, saya siap apa ya? Siap dikongkon wes pokoknya Mas aku. pokoknya saya siap dikongkon, saya siap diajak diskusi karena terus terang saya ini mama rempong yang kadang-kadang punya waktu buat sendiri pun susah banget gitu ya. Jadi saat ini pun saya lagi di Malang, jadi kemarin dari Jogja, ini sudah ada di Malang, jadi besok hari Kamis saya sudah harus di Sumedang, jadi saya memang agak-agak rempong banget. Jadi saya seneng banget kalau bisa bergabung dengan teman-teman yang punya, bahkan saya sama Mas Haji tuh kayaknya asik banget tuh idenya Mas Haji tuh. Mas Haji tuh orang-orang yang gila tuh, yuk jadi satu bareng-bareng semua biar kita bisa minimal kita bisa mandiri lah menurut saya. Jadi tapi satu yang penting Mbak Evi, saya pengen nitip kepada teman-teman itu jangan sampai kita ini ke orang lain dulu, tapi ternyata tadi tetangga kiri kanan kita itu betul-betul membutuhkan. Jadi saya nitip betul karena saya cukup sedih gitu ya. Kami di Bandung itu saya melihat bahkan saya kebetulan bergabung dengan lembaga teman yang juga hobinya tuh ngirim bantuan kemana-mana gitu ya. Tapi begitu saya tanya, di rumahmu ada nggak yang kayak gini? Iya ya Bu, ya saya kok nggak pernah lihat tetangga kiri kanan saya. Nah saya pikir ini kenapa saya akhirnya punya ide RT saya dulu, bukan saya nggak mau muluk-muluk langsung keluar atau yang gede, karena dari lembaga yang saya bergabung dengan teman-teman itu sudah cukup lumayan gede sebenarnya, tapi ternyata tetangga kiri kanan saya ini butuh banget gitu, dan itu nggak dilirik oleh pemerintah, oleh siapapun, karena kami tinggal di perumahan, kami dianggap bahwa sudah mampu, bahkan bantuan pun jarang banget datang ke tempat kami gitu ya, karena memang ini saya tinggal di kota Bandung di perumahan betul, jadi yang saya merasa bahwa mungkin orang anggap bahwa kami ini sudah cukup mampu gitu ya, tapi ternyata kami pun semuanya terkena dampak dari pandemi ini. Itu mungkin Bu Evi, saya sepakat Mas Rimawan, saya pokoknya siap dikongkon, saya siap diskusi, saya siap kita apa ya, kalau saya sih manut aja deh, karena saya kadang-kadang mama rempong yang idenya suka gila dan tiba-tiba harus ngurusin anak. Nah, itu yang saya agak repot kadang-kadang harus membagi waktu semuanya. Itu Bu Evi dari saya. Oke, matur nuwun Mbak Rena, siap. Oke, monggo selanjutnya Mas Jaka ya, silakan Mas Jaka. Ya, saya bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah pakar bisnis ya. Jadi memang saya itu punya ide dan teman-teman itu punya ide, cuman kami sebagaimana anak muda yang lain kurang jam terbang, kurang bimbingan, kurang ilmu pengetahuan secara akademis, bagaimana tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Nah, itu memang jadi masalah besar bagi kami saat ini. Makanya misi kami masih ke 3A, aman manajemen, aman program, aman manajemen, aman program, aman hukum ya. Jadi dan untuk mewujudkan 3 misi itu juga kami sekarang masih kesulitan, makanya kami perlu bimbingan dari para senior semua. Mungkin kalau saya bergabung di uh, grup Bapak dan Ibu, saya bisa lebih banyak share masalah mungkin daripada diskusi, karena banyak banget masalah-masalah yang kami sendiri kesulitan untuk menanganinya, terutama dalam organisasi ya Bu ya. Saat ini saya juga kaget dapat amanat, dapat amanat tiba-tiba sedekah terbuka itu bergerak secara jaringan yang luas dengan ratusan relawan di beberapa kota dengan dana yang besar seperti itu. Besar mungkin menurut saya sih besar, tapi kalau menurut Ibu mungkin kecil ya. Jadi nah di situ dengan basic saya tidak ada basic ekonomi, tidak ada basic organisasi gitu. Mungkin ada sih sedikit-sedikit basic organisasi. Nah, di situ saya punya banyak masalah yang mungkin Bapak Ibu bisa menjadi pembina gitu, membina kami dalam pemecahan-pemecahan masalah seperti itu. Saya sangat bersyukur sekali kalau memang ada forum diskusi seperti itu.
Mungkin ini salah satu berkah pandemi ya Mas Jaka ya. Ternyata di masa pandemi itu membuat kita terpaksa bisa gitu dan ternyata memang bisa. Nah, ini nanti mungkin Mbak Redna, Mas Jaka, Mas Aci dan Mas Alfian kita undang di grup WAG Sonjon ya Mas Rim ya. Ya, ya. Oke, monggo Mas Alfian atau Mas Aci dulu. Sebentar, Mas Alfian sepertinya terleft lagi. Oke, Mas Aji dulu kalau begitu. Monggo Mas Aji. Untuk Pak Rimawan kita nderek saja itu. Mantan kita. Mantap idenya. Mantap idenya. Kita akan ikut dan kita ada resource teman-teman yang punya kemampuan JIS, jadi mapping kemampuan, mapping detailnya kita untuk berdiskusi begitu Pak. Ya, okay. Wah, alhamdulillah nih. Resource kita kan ini belak-belakan sementara kan masih dari bantingan teman-teman internal. Nah, sementara program kita banyak, nah, ke depan seperti apa ini kan harus berlanjut dan stamina kita harus tetap kuat Pak. Nah ini Pak Aji, saya mau sharing Pak kaitannya dengan keberlanjutan Pak. Memang itu isu ya, isu keberlanjutan itu isu. Itu sebabnya kayak Sonjo ini, kita plan itu untuk 2-3 tahun Pak. Tetapi kemudian pertanyaannya, karena kita ingin menghindari, tadi seperti Mbak Rena sebenarnya sama polanya, karena kami kami OTP ya, jadi kami menghindari transaksi uang, karena itu mudah sekali dijerat dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sebenarnya ketakutannya itu upaya untuk biar kita tidak pusing dengan akuntabilitas yang itu Pak. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar ini sustainable. Itu sebabnya kami minta rekan-rekan itu. Jadi ketika kami bicara program, maka program ini kami pastikan tidak mempersulit setiap orang itu untuk berkontribusi. Jadi kita tanyakan pada diri kita, kalau misalkan kita mengerjain ini kira-kira mudah nggak? Kalau itu mudah, itu kita fokuskan Pak. Tapi kalau itu kemudian menciptakan beban yang besar, ya kita tidak bisa. Karena yang kami fokuskan itu adalah menjaga ini untuk 2-3 tahun. Gerakan seperti ini 2-3 tahun ke depan. Sehingga, jadi misalkan kalau kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan itu, kita tanya dulu ke rekan-rekan. Ini kira-kira kalau seperti ini gimana? Oh, saya biasa melakukan itu. Oh, saya biasa melakukan itu. Jadi sharing antar anggota, Pak. Tapi kita fokus. Jadi sebenarnya kami cuma punya 3. Jadi yang pertama adalah kesehatan, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah pendidikan. Hanya itu aja, kita fokus. Pendidikan ini juga baru juga. Nah, pendidikan ini, kenapa kami masuk ke pendidikan ini? Karena ada rekan yang kebetulan jagoan internet, dan beliau itu pasang internet di desa-desa itu gratis, Pak. Lah, kita mikir, wah ini kita dorong nih. Nah, itu sebenarnya Pak. Jadi program itu berdasarkan kemampuan dari masing-masing kita, itu kontribusinya apa, ya sudah kita tentukan di situ. Tapi kalau lebih dari itu, kami nggak berani. Jadi misalkan kita turun ke lapangan sampai ini, nggak berani Pak. Kenapa? Ya karena kami punya keterbatasan. Jadi kita hanya ambil saja yang memang betul-betul kita dalami, kita fokuskan gitu ya. Itu yang kita kembangkan. Itu Pak, kira-kira kalau dari kami Pak, untuk menjaga ini menjaga nafas ini ya, agar spirit itu tetap terus tinggi Pak. Selama 2-3 tahun ke depan. Monggo. Jadi pokoknya tetap ya mengelola sumber daya yang kita bisa kelola gitu ya Mas Rim. Nah, ini Mas Alfian tadi sudah masuk kok keluar lagi ya. Nah, sembari menunggu Mas Alfian mungkin sinyalnya ada masalah sinyal sepertinya Mbak Rena. Oke, sembari menunggu Mas Alfian mungkin ada pertanyaan kembali dari Ibu Bapak sekalian, monggo mau disampaikan langsung juga, monggo kita masih ada waktu. Silakan langsung di-unmute saja mikrofonnya kalau mau mengajukan pertanyaan. Belum ada pertanyaan lagi dari audiens ya. Nah, kembali saja ke para narasumber. Nah, ini kan yang
yang menakutkan tadi, ya semakin lama kok tingkat kewaspadaan masyarakat itu semakin rendah, begitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman untuk kemudian mengencourage melalui gerakan-gerakan sosial yang sudah dilakukan, Nathan? Jadi selain tadi Mbak Rena mungkin kan fokusnya pada makanan dan juga internet begitu ya, tetapi ada nggak upaya yang kemudian dilakukan supaya masyarakat paling tidak ya yang di sekitar RT, kalau untuk Mbak Rena untuk tetap waspada pada COVID ini. Jadi supaya protokol kesehatan itu memang kemudian juga masih ditaati begitu. Karena kalau kita lihat di sekitar kita gitu ya, kok seakan-akan sudah kembali pada situasi normal yang lama, bukan normal yang baru begitu. Monggo. Ya. Saya mungkin sedikit ya Mbak Evi. Yeah. Jadi di saya memang ini udah mulai rada kendor. Bahkan kemarin ada laporan dari beberapa warga di grup WA kami bahwa, Bu, itu kenapa ya tukang ini sekarang sudah mulai nggak pakai masker, kemudian tukang ini juga udah mulai nggak pakai masker. Nah, saya sih sebetulnya dengan beberapa ibu-ibu yang lain, kita selalu mengingatkan bahwa saya bilang, tolong Bu, kalau ada pedagang atau penjual yang masuk ke blok kita atau ke komplek kita, tolong diingatkan selalu. Kemudian juga saya kembali menekankan ke Pak Satpam di tempat kami, paket itu nggak boleh masuk ke rumah, langsung harus disimpan di disimpan di pos satpam, sehingga hal-hal kecil sebenarnya yang kami lakukan, tapi mudah-mudahan memang ini bisa memutus minimal nggak tambah banyak gitu ya, karena di komplek kami di blok yang lain itu sudah ada yang positif, sehingga kami nggak mau di blok kami ada yang positif juga. Ini saya juga terpaksa harus pergi keluar kota karena tadinya saya betul-betul full di rumah, hanya berani paling ke kantor, kemudian ini berani keluar rumah, pulang ke Jogja juga karena saya sudah hampir setahun nggak pulang ini kemarin ke Jogja, jadi maksain karena bapak juga sudah cukup rindu dengan cucunya, jadi kemarin saya terpaksa pulang ke Jogja, meskipun juga saya tetap menerapkan protokol itu ke anak-anak saya bahwa begitu kita sampai Jogja nggak boleh cium tangan eyang dulu, harus cuci tangan segala macam, cuci tangan, ganti baju semuanya, karena kita baru datang dari Bandung yang sebetulnya cukup mengerikan juga. Sekarang lagi naik lagi jumlah yang kena positif COVID-nya, jadi saya coba menerapkan itu. Bahkan di kami pun saya melakukan sosialisasi terhadap warga bagaimana penggunaan hand sanitizer, kemudian bagaimana penggunaan sabun cuci tangan. Jadi sepele memang yang kami lakukan, tapi ternyata yang kami dapat itu ternyata banyak orang yang nggak tahu penggunaan hand sanitizer pun masih banyak yang belum tahu, karena merasa bahwa setiap saat harus hand sanitizer, padahal hand sanitizer itu kan hanya digunakan pada saat kita nggak ada air mengalir, kemudian kita di perjalanan. Jadi edukasi kecil itu yang kami lakukan. Sebetulnya kami memang saya selalu mencoba dengan gerakan kecil, tapi mudah-mudahan ini akhirnya akan membawa dampak yang cukup besar gitu ya. Ini memang cukup mengerikan Mbak Evi, di Bandung yang tadi saya sampaikan, pedagang yang keliling itu sudah mulai nggak menggunakan masker, kemudian petugas sampah kami juga sudah nggak menggunakan masker, sehingga gerakan bagi-bagi masker dari kami pun kami galakkan kembali ini, mengingat naiknya tadi penderita tadi yang positif itu ya. Jadi saya pikir hal-hal kecil itu harus kita lakukan bersama sehingga bisa merubah semuanya. Itu Mbak Evi. Matur nuwun Mbak Rena. Karena kalau protokol kesehatan ini tidak dilakukan kan juga menjadi beban bagi kita juga ya, dan juga bagi ini penggiat kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini. Nah, monggo selanjutnya Mas Aji dulu atau Mas Jaka, silakan. Mas Jaka, monggo. Monggo. Ya. Pak Haji, monggo Pak Haji, silakan. Mas Jaka dulu. Oh, iya. Yang tua yang mengalah di belakang. Berarti saya paling tua, sebelumnya duluan. Sebelumnya kami memang sudah menempel poster-poster PHBS di beberapa tempat, di pemukiman-pemukiman. Kami sudah menyimpan tempat-tempat cuci tangan di pasar-pasar, di pertigaan. Kami membagikan masker, ribuan masker sama hand sanitizer gratis ke masyarakat. Tapi memang permasalahannya adalah sikap masyarakat itu sendiri ya Bu, yang menganggap remeh COVID, apalagi sekarang tersebar hoax bahwa COVID tidak berbahaya, itu hanya konspirasi dan macam-macam kayak gitu. Jadi saat ini kami sedang merancang beberapa
agenda. Yang pertama adalah podcast siaran langsung di Facebook Sedekah Terbuka dalam waktu dekat ini tentang pasien-pasien COVID dalam masa cerita pasien-pasien COVID yang sudah sembuh, dan dari gugus tugas COVID yang akan kami undang di podcast siaran langsung di Facebook Sedekah Terbuka yang menceritakan benar nggak sih gitu hoax yang beredar di masyarakat, bagaimana perjalanan saat di masa karantina atau dikucilkan oleh masyarakat, dianggap sebagai air. Nah, itu kami akan membuat siaran langsung podcast seperti itu dengan door prize yang menarik kayak gitu. Terus yang kedua, kami mengundang herbalis di podcast itu. Memang medis kami percaya nanti kan waktu tahap pertama itu dokter yang akan kami undang. Yang kedua yang kami undang itu dari herbalis bagaimana cara membuat jamu ketahanan tubuh, konsumsi apa saja yang dianjurkan. Nah, itu insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami siarkan, Ibu. Sedang digodok konsepnya oleh tim media. Oke, jadi membuat podcast semacam apa ya, sharing informasi begitu ya, informasi yang tepat mengenai protokol kesehatan gitu ya, Mas Jaka ya. Betul, dan itu anggapan, jadi kami itu ada masalah, beberapa warga itu dianggap sebagai aib yang positif COVID itu, Bu. Dianggap aib, dikucilkan, dan dianggap sebagai penyebar penyakit. Nah, kami pengen menampilkan bahwa ke masyarakat bagaimana sih rasanya dianggap seperti itu, sedihnya gimana, supaya masyarakat itu merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh si pasien yang pernah positif COVID itu gitu. Salah satunya itu, dan tim dokter yang mengurusi bagian COVID. Oke, sip. Jadi memanfaatkan media sosial, ya. Oke. Nah, monggo Mas Aci. Kalau kita tetap mengingatkan protokol, tapi yang jelas ketat itu di internal kita, Mbak. Untuk teman-teman pesila, teman-teman pemuda, teman-teman lingkungan yang ngumpul di sini ya kita perketat protokol. Terus yang menjadi diskusi menarik adalah kegiatan kita itu melebar, sangat luas, membutuhkan energi yang besar. Terus ukuran pola mau diperbesar, diperkecilnya itu polanya terukur itu loh, Mbak Evi. Pola mau diperbesar, diperkecilnya itu terukur. Yang kita ukur juga adalah kebutuhan sumber daya dan sumber dananya. Sementara ini kita selalu menggunakan sumber dana pribadi dan dana teman-teman santri Joglojib Gunung Pring. Nah, ketika gerakan kita akan perluas dan itu nyata kebutuhannya. Misalnya kebutuhan air minum air bersih yang sehat itu nyata. Tapi kita hanya mampu mengcover berapa. Ketika harus coverage-nya kita perlebar, maka harus ada pihak lain yang terlibat. Nah, ini yang menjadi diskusi di internal kita. Termasuk membuat stasiun-stasiun online itu juga membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ya, ini yang menjadi diskusi menarik kita malam ini, Mbak Evi. Kira-kira itu, Mbak. Oke, J. Wah, ini tadi tuh Mas Alfian tuh sudah kelihatan sebentar, terus habis itu hilang. Hilang. Bu Evi, saya pun sedikit bercerita, boleh? Saya bercerita nanggepin Mas Jaka tadi. Ya, Mas Jaka, saya sedikit berbagi cerita ya, karena kemarin saya sempat harus rapid test segala, jadi itu pun buat saya sudah kayaknya tuh kayak di apa ya sama warga gitu, karena kebetulan saya lagi ikut rapat di dinas, ternyata harus rapid test. Nah, ada salah satu warga sepertinya yang tahu bahwa saya harus rapid test, itu pun sudah kayak di grup WA itu udah muncul bahwa mereka nge-share rapid test itu bukan memastikan bahwa negatif apa positif. Jadi buat saya itu juga sudah sepertinya saya agak parno juga gitu. Saya baru disuruh rapid test aja sudah kayak dikucilin, kayak dibully orang, dibully warga gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya sih mencoba bahwa begitu keluar rapid test saya lihatkan bahwa ini, kemudian saya juga mencoba isolasi diri, mencoba nggak bertemu dengan orang, terutama tetangga di sekitar. Jadi itu pun buat saya sudah merupakan apa ya, jadi saya berusaha menjelaskan juga bahwa saya juga tetap ikutin protokol COVID begitu saya harus rapid test gitu ya. Tapi saya cukup ngerasain Mas Jaka bahwa tadi itu yang di akhirnya dikucilkan segala macam itu cukup, memang saya hanya baru lewat WA saja gitu ya, semacam dibully di grup WA itu gitu. Jadi
mereka bilang bahwa rapid test inilah itulah segala macam, tapi saya tetap berusaha bahwa insya Allah saya memang sehat gitu. Jadi karena saya memang ikut rapat dengan yang salah satu penderita, salah satu yang positif, tapi alhamdulillah saya memang non reaktif. Saya memang nggak mencoba untuk swab karena saya juga takut sebetulnya, tapi alhamdulillah saya sehat. Jadi apa yang saya rasakan Mas Jaka, yang disampaikan Mas Jaka tadi, saya sempat merasakan itu Mas sebetulnya. Ya. Oke Mbak Rena. Nah ini mumpung ada Mas Alfian nih. Mas Alfian, monggo. Iya, mohon maaf. Keluar terus dari. Halo. Ya, halo. Lanjut, Mas. Iya, oke. Ya, tadi saya yang terakhir soal idenya Pak Rimawan yang sadari menyatukan komunitas-komunitas tadi. Iya, pada prinsipnya saya sangat sekali perlu sekali dengan visi kita yang sekarang ini di era pandemi yang sangat tidak pasti. Dan memang apa yang disampaikan tadi Bu Rena itu ada. Jangankan kita mengharapkan kebijakan pemerintah yang terkait COVID ini bahwa istilah-istilah terkait COVID aja suka berubah-ubah, apalagi kebijakan seperti itu. Ya. Karena itu saya pikir masyarakat sekarang harus lebih aktif dalam menghadapi pandemi ini, dan syukur-syukur kalau ini tidak hanya berhenti pada person-person yang hadir pada forum ini, jadi kita perlebar juga pada mungkin masih banyak di antara di luar sana para penggerak kemanusiaan dan sosial yang belum bergabung di sini. Nah ini perlu kita ajak juga untuk ikut mensukseskan gerakan ini. Mungkin seperti itu Bu Evi sementara. Oke, matur nuwun sangat. Saya kira kita cukupkan sekian karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Jadi alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu, berdiskusi. Terima kasih atas sharing yang Ibu Bapak sampaikan. Terima kasih untuk Mas Jaka, Mas Alfian, Mbak Rena, Mas Aji. Mudah-mudahan ide tadi yang disampaikan oleh Mas Rimawan ini bisa kita wujudkan. Jadi mumpung ini memang kemudian forum angkringan yang ke-16 ini narasumbernya adalah para penggiat kegiatan kemanusiaan. Dan mudah-mudahan teman-teman ini juga tidak lelah begitu ya, karena tadi yang disampaikan oleh Mas Rimawan bahwa mungkin kita baru bisa bernapas lega kalau vaksin itu kemudian bisa digunakan begitu ya. Saat ini memang sudah ada upaya untuk kemudian melakukan uji coba, tapi mungkin baru bisa beredar itu adalah di 2022 begitu. Jadi sampai dengan menunggu masa itu, maka artinya kan apa? Gerakan-gerakan kemanusiaan itu harus tetap berjalan. Nah, yang kemudian menjadi tantangan bahwa di satu sisi penggiat gerakan kemanusiaan ini kan ya memang berupaya untuk bisa sustain, kemudian tetap semangat, tetapi kemudian di sisi lain masyarakat kita kok semakin kurang kewaspadaannya. Nah, sehingga ini juga nanti mudah-mudahan tetap menjadi fokus teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu kembali di forum selanjutnya. Nah, di minggu depan ini kita juga akan ada sonjo angkringan kembali. Jadi sonjo angkringan ini dilaksanakan setiap hari Minggu malam jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, topiknya macam-macam, kemudian narasumbernya juga akan dari berbagai pihak. Mekaten. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya. Luar biasa Pak Rim. Nanti kita sehat. Tindak lanjuti. Amin. Amin. Saya tutup, J. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, saya. Matur nuwun semuanya.